Lihat Arab Saudi sekarang, bagaimana menurut tuan-tuan yang mulia Arab Saudi sekarang? Tidak ada dunia yang tidak tahu Arab Saudi sejak 3 tahun yang lalu resmi menjadi negara liberal, betul tidak? Resmi menjadi negara sekuler oleh Muhammad bin Salman. Ratusan bioskop dibuka dengan resmi standar internasional. Setiap acara apa saja pasti menggelar acara konser-konser musik yang menghadirkan penyanyi-penyanyi wanita setengah telanjang, bahkan kemarin dari India didatangkan. Kita lihat bagaimana sekarang ini hinanya kerajaan Arab Saudi dengan maksiat, betul tidak? Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Lihat Arab Saudi sekarang, bagaimana menurut tuan-tuan yang mulia Arab Saudi sekarang? Tidak ada dunia yang tidak tahu Arab Saudi sejak 3 tahun yang lalu resmi menjadi negara liberal, betul tidak? Resmi menjadi negara sekuler oleh Muhammad bin Salman. Ratusan bioskop dibuka dengan resmi standar internasional. Setiap acara apa saja pasti menggelar acara konser-konser musik yang menghadirkan penyanyi-penyanyi wanita setengah telanjang, bahkan kemarin dari India didatangkan penyanyi-penyanyi India, penari-penari India yang kita tahu kualitas pakaian mereka seperti babi hutan. Kita lihat bagaimana sekarang ini hinanya kerajaan Arab Saudi dengan maksiat, betul tidak? Idza zaharatil qainat, apabila penyanyi-penyanyi wanita sudah muncul, sudah didatangkan dari mana-mana. Arab Saudi melakukan itu sekarang. Wal mazif, apabila musik dan alat-alat musik sudah kamu sukai pada masa itu. Yang dimasukkan Nabi ini adalah penguasa Mekah dan Madinah, bukan Indonesia ya, bukan Malaysia. Kalau ini udah lama, udah puluhan tahun kalau di Indonesia. Lah ini yang selama ini sangat menjunjung tinggi kehormatan Islam dan syariat Islam, hari ini sudah jebol sejebol-jebolnya. Nangis sopir taksi yang orang Arab asli, Pak. Apa kata sopir itu? Demi Allah, saya tak percaya dan saya tak terima dia itu Muslim. Tanah suci Nabi Muhammad dan tanah suci kita bersama dikotori oleh mereka dengan mengadakan konser musik najis, menghadirkan penyanyi yang setengah telanjang. Kata sopir itu nangis dia, Pak. Tak terima, saya diam saja. Ya, dia ngedumel. Ternyata banyak orang Arab itu sekarang, Pak, yang berani ngomong, mengkritik pemerintah, ditangkap masuk penjara. Apalagi ulama ceramah, Pak. Sedikit saja isi ceramah itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah, nggak usah nunggu turun dulu dari khutbah. Sambil sedang khutbah itu, Pak, datang polisi langsung cekek ya, kayak maling perampok ya, lalu diseret keluar di depan jamaah. Dan ini nggak ada malunya lagi menangkapin para ulama di sana sekarang. Yang ketiga kata Rasulullah, wa syurbatil khumur, apabila minuman-minuman memabukkan dan barang-barang memabukkan sudah begitu mudah kamu dapatkan di mana-mana, menyebar di mana-mana. Kalau Indonesia, Malaysia, Thailand semuanya ini udah lama, tapi yang jadi barometer kita adalah Mekah, Madinah. Sekarang coba lihat di YouTube, santai saja MBS ini tos-tosan khamar, Pak. Ya, santai saja orang kerajaan, pemuda-pemuda sekarang di Arab Saudi ya, mengisap barang-barang yang tidak boleh. Masya Allah, mudah didapatkan di mana-mana. Siapapun yang mempelajari hadis-hadis fitnah akhir zaman, maka Allah akan berikan kepadanya kebijaksanaan dan kecerdasan membaca zaman. Dan juga dia akan tahu bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di akhir zaman. Tapi siapa yang tidak mempelajari tanda-tanda akhir zaman, hadis-hadis fitnah akhir zaman, dia akan dibawa hanyut oleh fitnah zaman. Jadi ini pentingnya kita mengkaji hadis-hadis akhir zaman agar kita bisa melihat, oh wajar Amerika kayak gini sekarang. Wajar Baitul Maqdis sekarang dicaplok oleh Amerika Serikat, diserahkan pada Israel. Jadi ibu kotanya Israel, wajar memang begitu kok dalam hadisnya. Nanti lanjutannya adalah begini, ada hadis berikutnya tuh, Pak. Jadi orang yang pelajari akan tahu akan kayak apa nanti nasib Amerika nih. Insya Allah lihat aja sama-sama, sebentar lagi Amerika akan gulung tikar, Pak, insya Allah ta'ala. Israel tak lama lagi itu akan hilang dari peta dunia, insya Allah ta'ala. Insya Allah ta'ala, dengan yakin dan pasti di Baitul Maqdis akan diumumkan nanti berdirinya khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah.
Wajar Arab Saudi sekarang kayak gini. Memang begitu hadisnya dari Nabi. Jadi kita jadi paham, Pak. Wajar. Yang dari saya apa? Saya harus bersiap-siap. Tak lama lagi akan begini. Tak lama lagi akan begini. Makanya ustaz-ustaz ini, ustaz-ustaz yang berbicara tentang akhir zaman oleh sekelompok orang yang merasa paling benar di Indonesia ini mengatakan ustaz-ustaz peramal katanya. Ya. Kita bukan meramal kaum muslimin. Apa yang saya katakan dari 2014 ada di YouTube tuh Pak, banyak ketemu, 2016 ketemu, 2017 kejadian, 2019 kejadian. Apa yang saya sampaikan kejadian. Saya bukan beramal, bacaan saya yang menggiring saya menyampaikan. Tapi saya tidak pernah mengatakan tanggal, saya tidak pernah mengatakan bulan, saya tidak pernah menyebutkan tahun. Saya hanya menyebutkan tanda-tanda begini, maka tak lama lagi akan begini. Begitu aja bahasanya Pak. Nanti kita akan lihat nanti, sama-sama kita lihat saja. Saya katakan sekali lagi, di penghujung zaman ini jangan sampai antum termasuk di antara orang yang hanyut oleh fitnah dunia. Satu, yang kedua, jangan sampai antum menyanyiakan momen umur yang masih tersedia, masa-masa tenang yang masih ada ini, jangan sampai disia-siakan untuk memperbanyak prestasi di mata Allah, untuk memperbanyak amal soleh sebanyak-banyaknya, untuk total hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah. Tinggalkan kezaliman, tinggalkan maksiat, selamat tinggal dosa. Jangan pernah mau lagi berteman dengan orang-orang yang mengajak kita jauh dari Allah dan dekat dengan maksiat. Saudara-saudaraku, dan juga di akhir zaman ini perbanyaklah tabungan akhirat antum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita semua akan menjadi miskin semuanya, dan orang-orang yang akan ditolong oleh Allah yang punya banyak tabungan. Ibarat kita banyak nabung di bank, nabung diisi. Selama di bank itu dana kita berbunga tidak? Berbunga ya, ini ibaratnya. Tapi ketika masa-masa genting, karena tabungan kita banyak di bank, di saat genting orang-orang semua pada resesi, ya antum ambil dananya ke bank. Apakah orang bank keberatan memberikan dana antum atau akan mereka kasih? Mereka kasihlah, karena memang ada duit kita kok, ada buktinya, ada buku tabungannya, ada semuanya ada, mereka kasih. Beda dengan orang yang nggak nabung. Orang yang nggak nabung dia minta ke bank, dicikui oleh orang bank. Cikui itu apa bahasa Indonesianya? Dijita. Cikui itu bahasa Padang. Nah, dijita oleh orang bank. Lu kagak nabung juga pada minta-minta uang sini, tok satu. Keluar, panggil satpam, panggil security. Ini orang mau meres bank. Kita kalau banyak nabung pada Allah di hari-hari genting, nanti tabungan kita bisa kita ansur diminta pada Allah Subhanahu wa taala. Persis Pak, seperti orang yang terkurung dalam perut gua. Amalan mereka panggil ya, dan amalan itu yang menolong mereka. Satu orang memanggil amalannya terbuka, satu orang memanggil amalnya tambah lagi terbuka, masih belum bisa keluar. Satu orang finalnya memanggil amalannya yang pernah dia infakkan, yang pernah dia sedekahkan, terbuka semuanya, mereka pun keluar. Ternyata masih hidup saja di dunia, amalan bisa dipanggil untuk menyelamatkan kita. Dan amalan terkuat di akhir zaman adalah infak kita, sedekah kita. Maka jangan heran di akhir zaman ini sangat banyak event-event yang mengundang keluarnya dana. Penggalangan dana untuk Suriah, penggalangan dana untuk Palestina, sampai-sampai orang-orang pada mulai jenuh, infak lagi. Padahal itu cara Allah di akhir zaman untuk kita diselamatkan dengan memanggil apa yang kita tabungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.